بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يشفع خصنا وحدانا وعلى آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman, para pemirsa YouTube Baitur Rahman dimanapun berada, bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala kebaikan beliau, atas segala jasa, atas segala pengorbanan beliau. Mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpahkan juga pada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, kepada umat dan masuk kita di dalamnya, amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, yang saya hormati Ketua Masjid Baitur Rahman Bang Raya beserta jajaran pengurus, salam ta'zim saya sampaikan kepada Bapak Sumardi, kepada bagian umum BPKP. Mudah-mudahan Bapak beserta jajaran terus diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam Arba'in Nawawi dan masih pada hadis yang kedua tentang hadis Jibril. Ikhwatal iman, membicarakan tentang hadis ini, maka hadis ini sebagaimana yang kita telah jamak kita ketahui adalah hadis yang asbabnya datang malaikat Jibril di tengah-tengah majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi pengingat bahwasanya sebagai seorang manusia, apapun kedudukan kita, maka kita tetap harus hidup bersosialisasi di tengah masyarakat. Di kantor kita atasan, di perusahaan kita sebagai stakeholder, kemudian di satu badan mungkin kita yang mengepalai, tetapi ternyata kita tak lepas hanya bagian kecil daripada masyarakat. Maka dalam bahasa Palembangnya, wong hebat itu bukan wong yang dipucuk dak turun-turun. Wong yang hebat itu adalah manakala kalau dia mati pacak ngubur ke diri dewek baru hebat. Kalau dia pacak hidup di masyarakat terus dia pacak nyemayangkan dewek, pacak no melayang dewek pelangkungannya, ngubur dewek, itu baru hebat. Maknanya adalah tidak ada orang hebat. Kita semua butuh pada bantuan orang banyak. Yang ini dibuktikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sering duduk majelis bermujalasah dengan para sahabat. Nabi, Rasul tak disebut Nabi dan Rasul kalau tak ada umat. Raja tak bisa disebut raja kalau tak ada rakyat. Pemimpin tak bisa disebut imam atau pemimpin kalau tak ada yang dipimpin ataupun yang disebut sebagai makmum. Maka berarti siapapun kita harus hidup bersosial di masyarakat. Dan ini merupakan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau duduk, tiba-tiba datang ada orang yang bajunya putih bersih, rambutnya hitam sekali, tidak kelihatan bekas perjalanan pada diri beliau. Artinya adalah bahwa orang tersebut orang yang menjaga kerapian, orang yang menjaga kebersihan. Sunnah Islam itu bab pertama yang kita buka dalam kitab fikih, Kitabut Taharah, kitab tentang bersuci.
at-tuhuru atau at-tahuru syatrul iman, bahwasanya bersuci itu setengah daripada keimanan seseorang. Maka bukan muslim yang baik kemudian dia tampil di tengah masyarakat atas nama kita ini harus zuhud, harus hidup sederhana, harus hidup kemudian prihatin, kemudian selanjutnya dia hidup di masyarakat, maka dia menampilkan penampilan yang tidak rapi misalnya. Ketika dia datang semua orang tutup hidung dengan alasan saya ini menjauhi dunia segala macam. Tidak, bahwa Islam itu menyukai kebersihan. Tampil putih, bersih, menyenangkan, bagian dari sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La ya'rifu minna ahadun, tidak ada seorang di antara kalian itu yang kenal dengan dia. Maka kemudian para ulama menyatakan bahwa yang datang ini adalah malaikat Jibril dan penampakan seseorang yang bernama Dihyat al-Kalbi. Dihyat al-Kalbi adalah orang yang dikenal di masa itu adalah orang yang sangat suka dengan kebersihan, rapi, perlente, wangi. Jadi kalau dia datang tuh orang tidak pernah menghirup aroma tak enak dari badannya. Dia terus pakai minyak wangi-wangian, kemudian penampilannya menarik hati. Islam harus seperti itu. Siapapun dia, mau ustadz, mau habaib, tuan guru, siapapun, rapi, putih, bersih, sehingga orang enak, kemudian orang tertarik tentang apa yang bakal disampaikan. Kemudian ini orang kemudian duduk mengatakan, kemudian dia menyandarkan lututnya dengan lutut Rasulullah, meletakkan tangannya di atas pahanya. Maka diambil dari kesimpulan ini bahwasanya sunnah dalam belajar kita merapat ke majelis. Bukan kita di sini belakang sana. Yang ngajar di sini terus dia di ujung di bawah beduk sana, tidak. Semakin dekat dengan majelis maka semakin mendapatkan keberkahan dan kebaikannya. Karena mengapa? Dikatakan Al-Imam Ali bin Husain Al-Habsyi, beliau menyatakan bahwa setiap majelis ilmu itu ada ilmunya, paket informasinya, ada cahayanya, ada nurnya. Maka ketika semakin orang yang dekat dengan majelis, maka dia yang paling cepat untuk mendapatkan nur atau cahaya tersebut. Maka ikhwah, disinilah dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau sedang ngajar, tiba-tiba datang 3 orang. Datang 3 orang tuh, 3 orang ngelihat, wah ada yang kosong. Yang pertama ngelihat yang kosong, langsung duduk di situ. Kemudian yang kedua, karena dia malu, maka dia duduk agak belakang. Kemudian yang ketiga ngelihat, wah, dah balik lagi. Langsung balik kanan, maksud gitu ya, belok kanan. Tak melok majelis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, amma ats-tsalatsah, kata beliau. Adapun 3 orang tersebut. Adapun yang pertama, dia duduk, dia mendekat, dia ikut majelis, maka ini orang mendapatkan kasih sayang Allah. Yang kedua, dia malu, maka Allah pun malu daripadanya. Malu terhadap orang tersebut. Adapun ketiga orang tersebut berpaling daripada majelis, maka Allah berpaling daripada orang tersebut. Maka berarti ternyata dalam majelis ilmu kita disunnahkan untuk semakin dekat kepada yang guru kita. Maka kalau dalam bahasa sederhana, bahkan zaman Rasulullah itu sahabat tuh gini, di depan langsung nyambung belakang-belakang seperti itu. Hakadha disebut sebagai majelis ilmu. Kemudian beliau menyatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, berikan kabar kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bahwa engkau bersyahadat, bersaksi bahwa tiada sembahan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka apa makna asy-syahadah? Dikatakan para ulama, syahadah itu maknanya i'tiqad dalam hati, i'tikad yang kemudian kita ucapkan dalam bahasa verbal dengan ucapan mulut bahwa tiada yang berhak disembah
Maka apapun namanya kalau kita menggantungkan harapan kepada berlebih kepadanya, secara bahasa itu namanya nyembah. Orang kalau sangat, Pak tolong Pak, kalau dak bapak ini aku dak baca waras, kalau dak bapak aku dak baca naik pangkat, kalau dak bapak aku tidak baca kuliah. Ini hakikat penyembahan sebenarnya. Dia menyangka bahwa manfaat itu betul-betul secara penuh datang dari orang tersebut. Maka dalam Islam, orang-orang ini diperbaharui akidahnya dengan cara mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian apa kata beliau? Wa tuqimas salah, dan engkau mendirikan salat. Ma makna iqamatus salah? Iqamatus salah ada dari dua kata, ada iqamah, ada as-salah. Tuqima, mendirikan. Apa makna mendirikan? Dikatakan ulama bahwa engkau salat, pertama engkau melaksanakan hak-hak salat, engkau melaksanakan dengan syarat, dengan rukun, dengan sunnah, dengan adabnya. Maka berarti ini amat sangat berkaitan erat dengan ilmu ya ikhwan. Karena dari mana kita tahu adabnya salat? Dari mana kita tahu rukunnya salat? Kita harus tahu apa itu syarat, apa itu rukun, dan kita tidak akan tahu kecuali kalau kita mau belajar. Maka berarti orang Islam itu wajib belajar. Belajar tentang apa? Kata Imam Al-Haddad bahwa yang wajib kau pelajari adalah apa saja yang akan menyelamatkanmu di akhirat, itu yang kamu harus pelajari. Baru setelah itu nyusul yang lain. Yang pertama yang menyelamatkan kita tentang akidah, belajar kita tauhid. Tentang hakikat suratul Ikhlas bagaimana? Tentang tauhid, tentang sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang jaiz, satu yang boleh ada pada Tuhan, fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu misalnya. Kita pelajari hakikat-hakikatnya, maka kita mengenal itu, maka orang Islam baru dia menjadi seorang muslim sejati. Maka seorang muslim sejati tidak boleh kurang pada dirinya 3 ilmu. Pertama, ilmu tentang ketuhanan, tentang akidah, tentang bagaimana mengesahkan Allah. Yang kedua, bagaimana ilmu tentang kaifiyah, tata cara implementasi dari keyakinannya berupa syariat. Yang ketiga, bagaimana tingkah lakunya, attitude-nya, bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana akhlaknya, minimal 3. Maka ini dijabarkan di sini bahwa beliau menyatakan wa tuqimas salah. Dikatakan ulama ketika engkau mendirikan salat, pertama engkau melaksanakan salat pada waktunya, itu mendirikan salat. Yang kedua, ketika engkau salat kemudian engkau laksanakan wajibnya, sunnahnya, rukunnya, syaratnya, adabnya. Yang ketiga, ketika engkau salat, maka engkau berlakukan salat juga bisa dilakukan di rumahmu, itu namanya engkau mendirikan salat. Maka siapapun di rumah kita, yang kita ajari istri kita, kita ajari salat. Anak kita punya anak, anak kita ajari salat. Orang yang wajib dalam bahasa kita ini, ring satunya kita ajari salat, itu maknanya kita mendirikan salat. Jadi bagaimana suasana salat itu ada pada rumah kita, itu namanya tuqimus salah. Maka ada satu kalam yang indah, ini yang disampaikan adalah Habib Ali Al-Jufri mengambil dari kalam para ulama. Beliau menyatakan, man ja'ala salatahu hayatan, ja'alallahu hayatahu salatan. Man ja'ala salatahu hayatan, ja'ala hayatahu salatan. Siapa saja yang menjadikan salatnya hidup, maka Allah akan menjadikan hidupnya sama seperti ketika dia sedang salat. Bagaimana ketika kita salat, kita mendirikan salat, maka rukunnya, syaratnya, kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Sayyidina Imam Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika mau wudu itu sudah gemetar, pucat pasi. Ketika menjelang salat tuh gemetar badannya. Ketika tanya, "Woi, ini nak semayang, be gemetar mak ini." Beliau nanya, "Kamu tahu ini kita sedang hadapan sama siapa kah ini? Kita sedang berhadapan sama Allah, sang pemilik alam semesta. Ente tidak takut kah? Ente tidak rindu kah? Ente tidak segan kah kepada dia? Engkau tidak malu kah kepada beliau?"
Maka hakikat ketuhanan yang luar biasa ini yang menjadikan beliau setiap kali sholat tuh gemetar tubuhnya. Karena sadar sedang berhadapan dengan siapa. Nah kadang-kadang kita ini karena belum paham dengan itu, bahkan masih sempat sebelum sholat kita ini penesan sama kawan. Masih sempat kita ini berore-rore bahasa kita tuh. Masih tertawa-tawa sama kawan. Coba kita sedang rapat, hadir di rapat kabinet, takut kita. Minimal ada PM gitu yang bentakin jeliti gitu. Oh berarti kita ini lebih takut pada manusia dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara supaya kita kemudian lebih takut kepada Allah dibandingkan manusia? Itu yang kita pelajari dalam makna syahadat yang diimplementasikan dalam salat. Wa tuqimas shalah. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal, zakat pertanian atau zakat apapun yang menjadi kewajiban dalam Islam. Apa makna zakah? Zakah artinya an-namwu atau an-numuwu. Zakat artinya tumbuh, zakat artinya berkembang. Dalam satu riwayat, ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak kurang harta yang disedekahkan, bahkan sebaliknya bertambah, bertambah dan bertambah. Kalau ternyata kita pahami sedekah saja itu akan menambahkan harta, bagaimana dengan zakat yang hukumnya wajib, mestinya harus lebih utama lagi, dia mendatangkan manfaat pada diri kita. Mengapa harus berzakat? Karena di dalam kehidupan kita telah diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Padahal pada hakikatnya kita ini sebenarnya hakikatnya cuma corong rezeki bagi yang lain. Semakin banyak orang yang sadar dengan posisi tersebut, maka ini orang akan menjadi orang yang amat sangat diberkahi kehidupannya. Yang pertama. Yang kedua, fungsi zakat adalah mengeluarkan racun-racun dari harta kita. Yang racun itu kalau masuk dalam harta kita, ketika kita makan, apakah badan kita keracunan? Tidak. Yang keracunan adalah sifat kita. Semakin kita makan, termasuk racun itu, rakus yang muncul. Sayang kepada benda itu. Yang kedua, tamak. Yang ketiga apa? Bakhil. Yang keempat, hubbud dunya. Oh bahayo, makanya caronyo ketika kita sudah sampai nisab dan haulnya, kita diwajibkan untuk membayar zakat. Maka ada nilai filosofis yang pernah saya sampaikan di khutbah di sini beberapa tahun yang lalu, bahwa ketika Nabiullah Musa alaihissalam itu belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam, kemudian ketika mereka naik perahu nelayan, apa yang dilakukan Nabiullah Khidir? Maka itu kapal itu di bahasa kita itu dilobang-lobangi, dipotong-potong, dibikin jelek. Nabi Musa bertanya, "Woi Tuan Guru, tidak masuk akal gawe ini haknya orang miskin. Bagaimana kalau bolong? Bagaimana mereka melayar?" Jawabannya di akhir kata Nabiullah Khidir, beliau menyatakan, ini kapal punya orang miskin betul, tetapi di sana itu ada malik. Dalam bahasa kita sederhana, raja atau anggaplah perompak, yang setiap melihat kapal yang bagus tertarik hatinya, dirompak itu kapal. Maka sekali saya bolong-bolongkan, saya bikin jelek, tak menarik, sehingga raja tersebut atau perompak tersebut tidak punya keinginan untuk mengambil kapal kita. Kapal kita adalah nafsu kita. Dan perampok itu adalah iblis dan setan. Maka kalau kapal kita sempurna, nafsu kita sempurna, bakhil ada di situ, pemarah ada di situ, dendam ada di situ. Oh, tertarik ini setan iblis untuk mengambil kapal kita, sehingga kita amat sangat mudah untuk ditunggangi. Tetapi ketika kapal kita yang bernama nafsu ini kita hancurkan dengan zakat, kita hancurkan dengan sedekah, kita hancurkan mungkin dengan memberikan bantuan ini dan itu, kita hancurkan dengan puasa, dia tak tertarik untuk menguasai kita. Masya Allah. Maka ini makna zakah. Maka orang yang berzakat ditambah zakat yang wajib, ditambah dengan kemudian sedekah-sedekah yang sunnah, maka ini orang hartanya akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa makna berkah? Ziyadatul khair ba'dal khair. Berkah itu artinya semakin banyak manfaat dan kegunaan harta tersebut, baik untuk diri keluarga maupun untuk orang banyak. Ada mobil, kita ini di kampung yang rata-rata orangnya punya motor. Lagi musim hujan, didengar, oh di sana di Baitur Rahman ada Ustadz dari Sulaiman kah, Ustadz Adi Hidayat kah, ada Ustadz Was kah, yuk kita datang. Pak Haji, kami tak naruh mobil, kami adanya motor, kehujanan. Sudah, belok mobil gue. Ada berapa? Ada mobil 2, ini duit, ini minyak, mobil siko aku yang nyetir. Berangkat orang 10, 15 berangkat, mobil yang berkah. Sebanyak orang yang datang, sebanyak itu pula kita memanen pahala. Artinya apa yang kita punya itu berdaya guna kebaikan, itu maknanya barakah. Maka dikatakan ulama, al-barakah ziyadatul khair ba'dal khair. Wa tasuma Ramadan, dan Islam itu engkau puasa pada bulan Ramadan. Mengapa harus puasa? Dikatakan Imam Al-Busiri di dalam qasidah burdahnya, wan nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha wa illam tuftimhu yanfatimi. Nafsu kita manusia ini sepecak budak kopek, seperti anak kecil yang menyusu pada ibunya, yang kalau tak disapih setelah 2 tahun dia tetap akan ngempeng terus, walaupun dia sudah tak butuh lagi dengan susunya, sangat ketergantungan dengan susu ibunya kalau tak disapih. Tapi kalau disapih, pertamanya berat, lama-lama akan terbiasa. Fungsi puasa menahan syahwat kita, keinginan kita yang berlebih, karena sesungguhnya kita ini sebenarnya bisa hidup dengan apapun yang ada. Cuma kadang-kadang keinginan kita, syahwat kita yang membuat kita merasakan kekurangan. Kita kalau puasa, ya, al-fakir saya sendiri tak menunjuk orang. Kalau puasa kan nyengok seluruhnya pengen dibeli. Kolang-kaling pengen dibeli, es cendol pengen dibeli, kemudian ketan ini lemang nak dibeli, pindang nak dibeli, rendang padang dibeli, berjejer itu. Ketika Allahumma laka sumtu, bismillahirrahmanirrahim, makan tamar, makan kurma 1 butir, minum air seteguk atau segelas, belang, hilang nafsu nak makan ini galau-galau. Ternyata kita ditipu oleh syahwat kita sendiri. Maka puasa mengajarkan kita bagaimana mengendalikan syahwat tersebut, karena sesungguhnya Allah sedang mengajarkan apa yang kita butuhkan belum tentu apa yang kita inginkan. Karena kadang-kadang yang kita inginkan itu banyak sekali, sementara perut kita terbatas. Maka ikhwan, tetapi kalau ini tidak ada konsep puasa di dalam Islam, maka masjid ini bisa kita makan. Jalan aspal di luar itu bisa masuk ke perut kita. Bukan aspal yang kita masukkan, aspalnya kita tipiskan, kemudian kita jadikan mobil. Masjid ini kita lahap, bukan masjid lahap. Ini dikurang, jadi apa? Jadi cuan. Proyek di mana? Proyek 10 miliar, jadikan 1 miliar. Bagi-bagi masuk ke kantong pribadi 2 miliar. Nah itu maksudnya, itu yang kita makan. Padahal dalam konsep kita makan, berapapun yang kita makan, paling hoji, paling kuat makan wong kita ini 3 piring be. Itulah pakamnya nih. Itu mungkin makam sudah bareng dengan khodamnya itu mungkin. Palingnya kita 1 piring selesai, khalas. Tapi selebihnya, kalau sudah keinginan nafsu syahwat itu, sudah bukan makan apa, lau apa, makan siapa kita nanti? Siapa yang baca dimakan di Sumatera Selatan ini? 5 juta, 8 juta orang, kita makan, apa haknya kita makan? Puasa mengajarkan kepada kita, berapapun yang kau punya, sebenarnya apa yang masuk ke perutmu itulah yang kau butuhkan. Seberapapun pakaian yang kau punya, cuma 2, bahkan cuma paling banter 3 lapis yang kau pakai. Tak kate wong di kita ini yang punya rumah, bajunya bereret 15, 10, 15, 20. Ada di antara jamaah sini yang pakai baju langsung 5 lapis, 6 lapis. Ini Ustadz baju mahal, jadi harus dipakai semua. Tidak ada. Cukup 2 atau 3 lapis. Pacak kita hidup, tertutup aurat kita. Maka berarti dari puasa mengajarkan bagaimana pengendalian
syahwat. Itu dari satu sisi banyak sekali manfaat-manfaat puasa. Kemudian wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian selanjutnya engkau berhaji, berhaji ke rumah Allah in istata'ta ilaihi sabila. Satu, bahwa syariat Islam itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebankan kepada seorang siapapun itu kecuali atas kemampuannya. Kalau dia mampu, kalau cukup harta, wajib zakat. Kalau dia tak mampu, nerima zakat. Kan gampang dalam Islam. Kemudian selanjutnya, kalau dia mampu, pergi haji. Kalau tak mampu, ya sudah. Dia tetap punya keinginan, tapi tak usah memaksa-maksakan. Satu. Yang kedua, ketika orang berhaji, maka saat itu dia sedang melaksanakan napak tilas manasik Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarga. Dia napak tilas dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, orang haji itu mengajarkan persatuan. Kalau kita sudah sadar, sudah datang ke sana, seperti pernah sholat, Al-Fakir pernah sholat, sholat ini sholat. Ini kaki orang Asia Tenggara, orang Indonesia. Sebelah kanan putih ini, bersebelahan dengan kawan dari Rusia. Pas nengok sebelah kiri, kawan dari Afrika. Agak gelap lah ya, agak gelap lah. Oh ternyata nak putih, nak coklat, nak hitam melentum bahasa kita, semuanya hamba Allah. Dan Allah tak melihat warna kulit. Allah melihat bagaimana kadar hati dan prestasi kebaikan yang kita lakukan. Maka berarti jangan tertipu wahai saudaraku, banyak orang-orang di sini yang rapi misalnya, kadang-kadang dia makan duit rakyat. Tapi ada orang yang tak sepira, kita jengok, wow pakaian itu ternyata sedekahnya miliaran, Masya Allah. Maka berarti Allah melihat tidak pada penampakan kita, Allah melihat bagaimana hati dan bagaimana prestasi kebaikan kita. Kemudian selanjutnya beliau menyatakan shadaqata, benar engkau wahai Muhammad. Ternyata mamang ini bertanya benar ke dewek. Pada ujung-ujungnya itu adalah malaikat Jibril. Baru setelah itu kita akan masuk bab iman yang insya Allah kita akan bahas bulan yang depan insya Allah pada kesempatan yang datang. Usikum menafsi bitaqwallah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan jadi kebaikan bagi diri, bagi orang tua, bagi seluruh anak keturunan, bagi para guru. Mohon maaf atas kesalahan, kepada Allah kita mohon ampun. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Beriring doa, mudah-mudahan apapun yang bapak-bapak dan kita semua hajatkan, kita kerjakan, diberikan kelancaran, kesuksesan, kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.